1,5 liter ya. Nanti kalau dirasa ini kurang, kita dapat mencampurkan air kembali. Munculnya pembuahan itu harus difahami terlebih dahulu. Untuk areal batang bawah, maka dia akan muncul tunas-tunas muda yang memiliki kesegaran seperti ini. Warnanya sangat hijau dan memiliki daun yang mengkilat. Ini tandanya pohon nangka kita itu sudah akan berbuah. Jadi perhatikan juga. Jadi gagang-gagang ini yang memiliki gagang kecil ya, biasanya kan suka bercabang. Nah, bercabang seperti ini ya. Jadi kalau cabangnya ini kecil, maka harus dipangkas. Ini berarti tidak memiliki prospek. Tapi kalau cabangnya ini di sekitar areal buah ini memiliki ukuran yang besar seperti ini, maka nanti suatu ketika dia akan dapat memunculkan buah yang besar juga banyak. Nah, itu tanda-tandanya kita harus selalu mempruning agar nanti makanan yang dihasilkan itu tidak banyak terbagi ke sana dan ke sini. Supaya nangka bisa menghasilkan buah yang lebat seperti ini ya, segar, juga lebih cepat berbuahnya itu sebetulnya ada rahasianya. Nah, ini saya menggunakan jenis pupuk racikan cair sendiri. Jadi pemirsa kalau ingin membuat pupuk sendiri, itu saya rasa akan lebih baik karena terhindar dari bahan-bahan kimia yang lain. Apalagi kalau buah nangkanya akan kita konsumsi sendiri. Lihat ukuran pohon ini ya, pohonnya baru sekian ya. Segenggaman lebih sedikit tapi buahnya udah sangat full, dan ini sudah yang ketiga kalinya berbuah berkat dari racikan pupuk handal buatan saya sendiri. Bahkan ini ya, pohonnya pangkal bawahnya baru ukurannya sekian, ini buahnya udah sampai ke tanah-tanah. Nah, terpaksa ini harus saya ganjil. Kalau tidak diganjil nanti maka akan terjadi pembusukan, apalagi kalau sudah menapaki di musim penghujan. Untuk membuat pupuk buah nangka supaya lebih cepat berbuah ya, nangka yang masih kecil berukuran mini akan segera berbuah dia dengan racikan ini. Selain dari itu juga nanti buahnya itu akan sangat lebat dan segar. Nah, yang dibutuhkan adalah yang pertama ini air cucian beras. Ini dengan perbandingan ya, 1,5 liter. Ini jika saya menggunakan botol aqua ini untuk perbandingannya. Terus ini harus kita fermentasikan terlebih dahulu, nanti juga lumayan agak bau ya, sekitar 1 minggu. Nah, setelah itu saya menggunakan micin dan juga bawang merah. 1 siung bawang merah yang berukuran sedang ini kita haluskan terlebih dahulu ya. Kita dapat memukulnya langsung seperti ini. Nanti ketika sudah dibuat itu bisa langsung diaplikasikan, nggak usah nunggu lagi difermentasi. Jadi pemirsa harus tahu, banyak orang ini menggunakan bawang merah ini untuk pelebat akar, apalagi untuk orang mencangkok ya, banyak sekali yang menggunakan bawang merah. Ini langsung kita masukkan. Nah, jadi dengan perbandingannya sekian ya. Ini karena ini sudah jadi, maka dari itu saya tidak saya tuang ke sini karena ini belum jadi. Nah, ini sebagai perbandingan saja, 1,5 liter ya. Nanti kalau dirasa ini kurang, kita dapat mencampurkan air kembali. Dan perlu difahami juga bahwa air cucian beras itu mengandung organik di atas 20%. Nanti secara update-nya menjadi bakteria fotosintesis untuk regenerasi dari faktor makanan yang dibutuhkan oleh pohon nangka kita. Lalu takarannya, ini kita dapat menggunakan micin ya. Micin ini atau mungkin penyedap rasa ya. Biasanya kalau dari Malaysia itu micin itu apa bang gitu ya, penyedap rasa untuk masakan. Jadi sahabat bisa menggunakan merek Koki, Miwon, atau merek Ajinomoto, atau merek yang lainnya. Ini sedikit saja sudah cukup ya. 1 sendok ini aja, 1 sendok untuk teh. Lalu kita aduk sampai betul-betul nanti merata. Dan cara mengaplikasikannya ini harus diperhatikan karena sangat penting sekali. Setelah dipastikan merata seperti ini, lalu dapat kita masukkan ke botol. Ini karena botolnya ini udah saya siapkan, dan ini pun yang di botol aqua ini sudah ramuan racikan yang udah jadi ya. Jika sudah demikian, ini langsung dapat digunakan, dan cara mengaplikasikannya itu dapat disiramkannya 3 hari sekali. Dan untuk yang di botol ini bisa juga langsung yang atau di ember itu langsung dapat kita aplikasikan ke areal pangkalnya. Pangkal saja ini tidak cukup. Nanti saya akan membuktikan bahwa dengan segala treatment itu pohon nangka kalau kita mau lebih cermat sedikit maka akan segera cepat berbuah. Nah, seperti ini jikalau nanti pohon nangka pemirsa ini belum buah, maka kita harus juga menyemprotkannya di sekitar areal pohonnya. Ini macet rupanya ya.
Nah, macet semprotanku yang satunya ya. Jadi seluruh batangnya ini keseluruhan full 100% harus kita basahi. Kenapa tidak langsung saya siramkan? Karena nanti takut banyak yang terbuang. Kalau seperti ini maka akan tepat pada sasaran. Nah, perlu difahami bahwa klorofil daun, jadi manfaat dari daun itu untuk menangkap paparan sinar matahari, yaitu memiliki maksud agar dia dapat berfotosintesis. Nah, maka ini harus kita semprot juga. Semprotan ini akan sangat berguna sekali memberikan kesagaran pada daun. Selain dari itu dapat menghindarkan cabuk ataupun kutu-kutu putih dan semut ya. Ini dari pucuk-pucuk seperti ini. Lalu untuk menciptakan kesegaran, jikalau pohon pemirsa ini sudah berbuah, sampai gagangnya ini harus disemprot secara menyeluruh ya. Bahkan sampai seluruh full pada buahnya. Lihat, buahnya sangat segar-segar sekali dan terhindar dari serangan hama penyakit. Dan karena sangat handal, pupuk racikan ini, pemirsa bisa lihat ya, pohon nangka ini sudah lama tidak berbuah lagi. Karena kenapa? Saya pruning sampai gundul. Nah, sekarang ini sudah rindang lagi, pemirsa. Ini dalam kurun waktu 4 bulan, sekarang sudah mulai muncul nih, ya. Betapa sangat luar biasa sekali. Nah, pemirsa, ini sekarang sudah mulai berbuah lagi. Di awal itu cara pembuahannya seperti ini ya. Dia akan muncul buah pejantan kayak gini. Pada akhirnya dia akan busuk, dan nanti dia makin lama maka akan muncul buah betinanya, sehingga nanti akan dapat membesar karena nanti akan terjadi faktor perkawinan antara buah pejantan dengan buah betina. Ini ciri-ciri buah pejantan itu memiliki gagang yang kecil, memiliki warna agak kekuningan dan memiliki serbuk sari di lapisan luarnya ini. Lalu kita lakukan sebuah penyayatan seperti ini agar nanti makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis yang di atas itu agar tidak mudah turun untuk lari ke akar kembali. Karena hasil fotosintesis itu ya bagaikan sel darah manusia, dia akan mengitari tubuhnya. Jadi nanti dari atas balik ke bawah, dari atas balik ke bawah, balik ke atas, balik ke bawah, selalu seperti itu. Nah, ini tujuannya supaya nanti yang ada di bagian atas agar berfokus terhadap pembuahannya. Dan ini sangat luar biasa pentingnya, jangan sampai tekstur di bagian bawah ya, ini untuk tanahnya ini terjadi satu faktor pemadatan ataupun unsur kadar airnya ini jangan sampai kekurangan, apalagi sampai pecah-pecah. Harus rajin digemburkan dan rajin disiram, itu rahasia paling utama sekali. Jadi tanpa media tanam yang memadai, pupuk apapun itu tidak akan berhasil. Jadi pemirsa harus betul-betul memperhatikan media tanam ini. Jikalau mungkin mau menggunakan pupuk-pupuk, gunakanlah pupuk-pupuk yang alami, karena nanti pohon nangka itu agar sehat kita konsumsi, kita makan sendiri, masuk di pencernaan kita. Sobat dapat menggunakan pupuk mungkin bekas bakaran, atau mungkin sobat dapat menggunakan pupuk-pupuk kompos untuk menstabilkan dari tingkat kegemburan tanahnya, sehingga nanti pertumbuhan akar ini akan lebih memadai untuk prospek jenjang ke depannya. Saya rasa artikel dari saya ini sudah mudah sekali untuk difahami ya, dan kita jumpa pada artikel bermanfaat selanjutnya. Matur suwun, salam cinta tanaman.